warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ya, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah dan rahmat karunia-Nya sehingga kita masih berada di sini. Tidak akan berlama-lama lagi saya akan di sini. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul tentang transgender dalam pandangan syariat Islam. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang transgender, alangkah baiknya kita menyimak terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan transgender. Sebab dalam alur pembahasan haruslah terlebih dahulu bisa menggambarkan secara utuh apa yang akan dibahas. Dalam Wikipedia, pengertian transgender adalah orang yang memiliki identitas gender dan atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk sejak lahir. Misalnya, orang yang secara biologis perempuan lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti laki-laki atau sebaliknya. Kadang transgender juga disebut dengan transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari seks ke seks yang lain. Dengan kata lain, ia melakukan operasi kelamin. Setelah kita mengetahui kalau kita tarik lebih jauh, istilah transgender di dalam kajian hukum syariat Islam lebih dekat dengan al-mukhannits atau lelaki yang berperilaku seperti perempuan, wal mutarajjilat, perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Di dalam fikih klasik disebutkan bahwa seorang mukhannits dan mutarajjil statusnya tetap tidak berubah, disampaikan di dalam kitab Hasyiatus Syarwani. Seandainya ada seorang laki-laki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada lelaki yang menyentuhnya, tidak batal wudunya dalam permasalahan pertama, atau lelaki yang mengubah bentuk seperti perempuan dan batal wudunya di dalam masalah kedua, atau wanita yang berubah bentuk seperti laki-laki. Karena dapat dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikat. Yang berubah tidak lain hanyalah luarnya saja. Lihat Abdul Hamid Asy-Syarwani, Hasyiatus Syarwani, Bayrut Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan kelima, 2006 Masehi, jilid 1, halaman 137. Dengan demikian, walaupun seseorang telah mengalami transgender atau transseksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya dengan artian yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan. Selanjutnya mengenai Takhanus An-Nawawi berkata, yang artinya mukhannits ada dua. Pertama, yang terlahir dalam kondisi demikian atau mukhannits, dan ia tidak sengaja berdua. Orang yang sengaja berusaha berperilaku seperti para wanita, gerakan-gerakannya, ucapannya, diamnya, dan pakaiannya. Mukhannits yang keduanya inilah yang dilaknat di dalam hadis. Lihat Al-Mubarakfuri Tahfatul Ahwazi, Bayrut Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan kedua, 2003 Masehi, jilid ke-8, halaman 57. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang mukhannits dan para perempuan yang mutarajjilat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW melaknat terhadap perilaku takhanus dan tarajul yang memastikan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Di antara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan seperti ini adalah menyalahi kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawi berkata di dalam karyanya Faidul Qadir, yang artinya hikmah dari laknat terhadap orang yang berusaha menyerupai lawan jenis adalah mengeluarkan sesuatu sifat yang telah ditetapkan oleh yang maha bijaksana atau Allah Subhanahu wa taala. Lihat Zaid Al-Munawi, Faidul Qadir, Bayrut Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan kedua, 2003 Masehi, jilid 5, halaman 271. Di samping itu, kenyataan yang ada ketika seorang lelaki berperilaku seperti terkadang tujuannya agar bisa bergaul dan berkumpul dengan para wanita, terkadang tujuannya agar disukai oleh para lelaki, dan terkadang tujuannya adalah kedua-duanya. Lihat Zaid Al-Munawi,
Faidul Qadir Beirut Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan kedua 2003 Masehi, jilid keempat, halaman 332. Jika ada yang mengatakan bahwa dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan seorang muhannis masuk ke tengah para wanita, sehingga hal ini menunjukkan bahwa tahanut tidaklah diharamkan, maka sesungguhnya kejadian itu dikarenakan oleh orang tersebut kondisi tahanutnya sejak lahir, dan diduga ia sama sekali tidak ada hasrat dengan lawan jenis. Namun setelah diketahui bahwa ia menyebutkan kondisi-kondisi para wanita yang ia masuki, maka ia pun dilarang berkumpul dengan para wanita. Lihat Al-Mala Al-Qori Mirqatul Mafatih Syahr Mishkotil Masabi Beirut Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan ketiga 2004 Masehi, jilid 10 halaman 64. Dari semua keterangan di atas dapat ditarik kesimpulannya: 1. Transgender adalah kata lain dari tahanus dan tarajul. 2. Transgender tidak bisa mengubah status kelamin. 3. Transgender hukumnya haram dan mendapatkan laknat. Wallahu a'lam. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.